Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Di saat kondisi kaum muslimin dari hari ke hari semakin terjepit dan tertekan, bahkan di beberapa wilayah sekedar untuk ngaji saja sulit untuk dilakukan. Dan juga berapa banyak dari dai-dai kita yang ekstra hati-hati jangan sampai ceramahnya itu direkam kemudian khawatirnya dipotong ya. Kalau dipotong nanti dipenjara gitu ya. Sehingga baik panitia kajian maupun dai-nya atau mungkin dari jamaahnya ada yang pada saat ini down ya, turun mentalnya karena banyak kejadian-kejadian di mana ahlul batil, para penentang dakwah ini semakin merasa mendapatkan angin segar. La u'tiyannah, kalau dia minta apa saja benar-benar akan aku beri, kata Allah. Dan jika dia minta perlindungan maka aku benar-benar akan lindungi dia. Siapa mereka? Yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak caranya kita daftar jadi waliullah? Yaitu tadi, jadilah orang yang beriman, bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Di saat kondisi kaum muslimin dari hari ke hari semakin terjepit dan tertekan, bahkan di beberapa wilayah sekedar untuk ngaji saja
sulit untuk dilakukan. Dan juga berapa banyak dari dai-dai kita yang ekstra hati-hati jangan sampai ceramahnya itu direkam kemudian khawatirnya dipotong. Ya. Kalau dipotong nanti dipenjara gitu ya. Sehingga baik panitia kajian maupun dai-nya atau mungkin dari jamaahnya ada yang pada saat ini down ya, turun mentalnya karena banyak kejadian-kejadian di mana ahlul batil, para penentang dakwah ini semakin merasa mendapatkan angin segar dan semakin menguat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pegiat dakwah harus berusaha untuk tetap istiqomah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, dan memang dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar tentunya akan ada resiko yang kecil maupun yang besar. Maka seperti kemarin mungkin yang ikut kajian di Mushola Al-Anwar di Kenanten, bahwa para pegiat dakwah terutama para dai hendaknya membekali diri dengan 3 hal. Yang pertama al-ilmu, dengan ilmu yaitu dia mengerti, memahami tentang apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang, memahami tentang yang ma'ruf dan yang munkar. Dan ini harus disiapkan sebelum dia terjun ke area dakwah. Kemudian yang kedua, saat menyampaikan materi dakwah hendaknya disertai dengan sikap lemah lembut, dengan qaulal layyina, dengan perkataan yang santun, dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ini yang terakhir, yaitu setelah dakwah maka yang harus kita miliki adalah sikap bijak dan sabar, ya, hikmah serta sabar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar itu akan memiliki resiko sehingga butuh kesabaran. Sebagaimana pesannya Luqmanul Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman surat 31 ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, tegakkanlah salat, perintahkan manusia kepada yang ma'ruf, cegah mereka dari yang munkar. Wasbir, dan sabarlah, karena amar ma'ruf nahi mungkar butuh kesabaran. Sabar dengan apa yang menimpa kamu dari resiko-resiko dakwah itu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya semua itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau semua dari kita ini takut, dai-nya takut, bagaimana jamaahnya? Kalau dai-nya takut, bagaimana dengan panitia kajiannya? Maka selama itu kebenaran sesuai dengan kemampuan dan terukur kita sampaikan. Karena pada hari ini du'atun ala abwabi jahannam, para dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam semakin hari semakin gencar mendakwahkan kesesatan. Kalau dulu kita sewaktu belum merajalelanya atau belum masuk ke dunia atau era digital, mengetahui penyimpangan-penyimpangan itu hanya fakta-fakta di lapangan. Kalau ketemu ya kita tahu, kalau tidak ya tidak. Tapi pada hari ini di era digital, dengan mudahnya akses ke media informasi, terutama sosial media, terutama di YouTube, ya, kita mendapati berbagai macam penyampaian materi yang membawa kebenaran, sekaligus juga lawannya membawa kebatilan. Jadi para pengusung kebatilan kalau dulu hanya diketahui oleh individu mereka saja, disampaikan di tengah-tengah kalangan mereka saja. Tapi kalau sekarang gencar disampaikan melalui sosial media, melalui berbagai macam alat atau sosial media tadi. Sehingga kalau tidak ada dai-dai yang mengkanter penyimpangan mereka, maka dikhawatirkan penyimpangan itu akan semakin meluas.
maka kita yakin benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa nantinya akan ada du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang berada di pintu jahannam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang sebenarnya pernah juga kita bahas, namun ini adalah tema lanjutan, yaitu pembahasan tentang waliullah, di mana di sebagian kaum muslimin, ya, di beberapa mungkin thariqat atau di beberapa kelompok sufi, mereka dalam membahas tentang waliullah ini dikenal beberapa nama wali, bukan wali songo ya, tapi ada istilah-istilah yang mereka kenalkan. Di antaranya mungkin kita pernah mendengar ada istilah wali kutub, ada wali ghaus, ada wali autad, ada wali abdal, dan lain-lainnya. Bahkan ada juga wali majdzub, ya. Nah, ini harus kita kenal, ya. Dan bagaimana pandangan Al-Qur'an serta sunnah Nabi SAW dalam menyikapi akidah yang seperti ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita perlu pahami bahwa wali atau al-wali secara bahasa adalah al-qarib artinya. Ada yang tahu Pak? Al-qarib artinya yang dekat, yang sangat dekat. Secara bahasa al-wali artinya al-qarib. Siapa yang dimaksud wali kalau disandingkan dengan waliullah, ya, kalau kita idzofahkan dengan lafaz yang lain, itu lafaz Allah, wali dengan Allah, waliullah, maka mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun dekat kepadanya dan memberikan pertolongan kepadanya. Kita definisikan dulu, secara bahasa artinya al-qarib, yang sangat dekat. Secara istilah bagaimana? Yaitu seseorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun dekat kepadanya dan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, yaitu ayat yang ke-62 dan 63, surat 10 ayat 62 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan tidak bersedih hati. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang manusia terlepas dari rasa takut dan sedih? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, rasa khawatir biasanya menghantui seseorang ketika dia mengkhawatirkan, menakutkan masa depan, apa yang akan terjadi. Sementara sedih terkait dengan masa lalu. Maka dua sisi inilah yang sering menghantui manusia, dua poin ini, yaitu rasa khawatir atau takut dengan masa depan, apa yang akan menimpanya, apa yang akan terjadi, dan sedih dengan masa lalu. Tidak boleh terbalik. Ada nggak orang sedih dengan masa depan? Saya sedih dengan masa depan, belum terjadi kok sedih. Kalau khawatir ada, saya khawatir ya nanti kalau saya itu belum dapat jodoh, bagaimana ya? Itu namanya khawatir, yaitu takut dengan masa depan. Tapi kalau sedih dengan masa lalu, maka dua perkara ini di antara perkara yang menyebabkan manusia tidak bisa bahagia. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa minta perlindungan dari dua perkara ini di antara 8 perkara. Di antaranya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat gundah, khawatir, takut ya dengan masa depan, dan hazn atau huzn, yaitu rasa sedih dengan masa lalu. Nah, maka secara manusiawi
secara manusiawi kita pasti mengalami rasa takut atau khawatir dan juga rasa sedih. Itu manusiawi. Tetapi wali-wali Allah, mereka orang-orang yang Allah berikan kemampuan bisa mengendalikan, bisa memanage, mengelola rasa takut mereka dan rasa sedih mereka. Bukan berarti tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tapi mereka tidak berlebihan dalam bersedih maupun merasakan ketakutan. Dan begitu muncul rasa takut, mereka akan mampu memanagenya, mengelolanya sehingga tidak terus-menerus dalam kondisi takut. Begitu pula dalam kesedihan. Alangkah bahagianya kalau ada seorang hamba yang dia itu punya atau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan dua rasa ini sehingga hanya sebentar saja dia merasakannya. Maka wali-wali Allah adalah orang-orang yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa khawatir dan juga tidak pernah merasa sedih. Siapa wali-wali Allah? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata definisi waliullah itu simple. Siapa wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada di antara manusia itu yang mengkotak-kotakkan, memisahkan antara status seorang nabi dan rasul dengan wali. Seolah-olah ini kalau nabi, ini rasul, baru wali, atau mungkin ada sebaliknya. Ada yang menempatkan bahwa nabi itu yang tertinggi, kemudian wali, kemudian rasul, seperti itu. Seolah-olah itu adalah derajat yang terpisah, ya, ada kelasnya masing-masing. Nah, kalau kita mengambil definisi waliullah dalam Al-Quran tadi, dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Berarti orang yang paling bertakwa dan paling beriman di antara manusia siapa, Pak? Para nabi dan rasul. Berarti mereka lah wali yang paling tinggi derajatnya. Nah, selama ini kan orang ini nabi, ini rasul, ini wali sendiri, dipisah-pisahkan. Kalau merujuk kepada Al-Quran berarti para nabi dan rasul itu wali-wali Allah juga, yang levelnya paling tinggi karena mereka adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh nabi dan rasul pasti mereka waliullah. Tapi tidak semua waliullah itu seorang nabi atau rasul. Oleh karena itu berarti kesimpulannya juga bahwa kita pun berpeluang bisa menjadi waliullah, bukan hanya kalangan tertentu saja. Bahkan dipertegas di dalam surat Muhammad ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu adalah karena Allah pelindung. Karena waliullah itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalimat maula, ya. Pelindung. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian, semua mukmin, semua muttaqun atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain lebih dirinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ya, insyaallah surat Fatir surat 35, ya, surat 35 di ayat yang ke-67, saya lupa, coba dicek, ya. Surat Fatir, kita buka surat 35. Surat Fatir sebelum surat Yasin, surat 35. Ya, di ayat 32 kalau tidak salah, ya. Yes, surat Fatir surat 35 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Alkitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ada 3 kategori hamba. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Sebagian dari mereka adalah orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Para ulama tafsir menjelaskan siapa orang yang zalim terhadap dirinya. Hum ashabuz dzunub, mereka adalah pelaku-pelaku dosa. Siapa pelaku-pelaku dosa itu? Yakni orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan apa yang diharamkan. Meninggalkan perintah yang diwajibkan dan dia melanggar apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum ashabuz dzunub, mereka adalah pelaku-pelaku dosa. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa pelaku dosa itu hanya orang yang melakukan keharaman, itu juga salah ya, belum sempurna. Bisa jadi dia tidak melakukan keharaman tapi dia meninggalkan yang wajib, maka dia juga pendosa. Sering saya kasih contoh ya, ini banyak orang mengatakan, mesti aku gak sholat tapi aku ya gak tahu zina, gak tahu judi, nggak tahu ngerasani tonggo, mesti aku orang sholat. Seolah-olah nggak sholat itu nggak berbuat dosa. Padahal dia meninggalkan kewajiban atau perintah Allah yang wajib, maka dia juga pendosa. Maka zalimun li nafsi, kelompok manusia yang melakukan dosa-dosa, yaitu bisa jadi dia meninggalkan yang wajib atau melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menunaikan seluruh perintah yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi tidak ada tambahan yang sunnah. Seluruh yang wajib dia lakukan, seluruh yang haram dia tinggalkan. Salat 5 waktu dia lakukan, puasa di Ramadan dia lakukan, membayar zakat, ibadah haji dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dosa-dosa dia tinggalkan. Maka mereka adalah kelompok pertengahan. Nah, yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang melaksanakan perintah yang wajib, menambah dengan yang sunnah atau mustahab atau nawafil. Kemudian mereka meninggalkan yang haram sekaligus meninggalkan yang makruh. Nah, inilah yang ketiga, rincian dari tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan yang wajib, menambah dengan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram serta yang makruh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini termasuk kategori yang mana? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kalau sudah masuk kategori ketiga, berarti kita waliullah. Walaupun tidak dikenal dan dipanggil sebagai wali, tidak masalah. Mungkin dikenalnya wali murid, wali santri atau wali nikah kalau ada ya, tidak masalah. Tapi menurut Allah di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dirinci lagi tadi yaitu sabiqun bil khairat, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Maka kalau sudah memenuhi itu, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun punya peluang menjadi wali, dan tidak perlu diumumkan di status saya sudah jadi wali gitu, enggak usah. Ada yang menyebut wali ataupun tidak masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari, hadis ini hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat Bukhari, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti wali-waliku, maka dia mengumumkan perang denganku. Wah,
Luar biasa ya Pak ya, kalau jadi waliullah itu kalau ada yang menyakiti berarti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara kecil Pak, Masya Allah. Kekuasaan Allah itu sangat besar ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, seorang pendeta Yahudi pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, dia datang ke hadapan Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya langit yang 7 itu berada di atas jarinya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bumi itu juga di atas jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga gunung-gunung, kemudian pohon-pohon, air, semuanya di atas jarinya Allah. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, saya adalah raja, penguasa. Ini seorang pendeta Yahudi di hadapan Rasulullah SAW. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lima yaqul atau bima yaqul. Maka Rasulullah tertawa bahkan sampai terlihat gusinya membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Yahudi ini. Ya, jadi orang Yahudi saja yang akidahnya masih lurus waktu itu di zaman Rasulullah mengakui bahwa langit dan bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seperti orang meletakkan 7 koin dirham ya, dibandingkan dengan perisai. Ya, ada yang tahu ya perisai Pak, bunder. Ada yang bunder, ada yang mungkin ada yang bentuk lain ya. Tapi yang sering misalnya bunder ya. Apalagi yang perisainya Kapten Amerika. Bunder kalau itu ya. Kebanyakan nonton film gitu ya. Ya. Bundar, nah itu adalah kursinya Allah. Sementara langit yang 7 itu bandingannya seperti 7 uang koin. Bandingnya dengan perisai. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, apa tadi, perisai ini adalah kursinya Allah dibandingkan dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Rasulullah seperti cincin besi yang dilemparkan di tengah gurun pasir, kecil sekali. Jadi arasy-Nya Allah itu besar, apalagi Allah yang maha besar. Terus kita ini sebesar apa gitu ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya. Nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit di tangan kanannya dan bumi di tangan kirinya. Kecil, ya, sangat kecil. Jadi kalau ada orang yang melete apa nih gitu, sombong, ya. Kemudian kalau ingat hadis-hadis ini, ya Allah tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun, sebesar apapun kekuasaannya, bahkan raja yang terbesar di dunia sekalipun itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rupanya yang seringkali membuat kita ini kurang semangat, membuat kita ini sering ciut nyalinya, kurang memahami masalah ini. Betapa besarnya Allah dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Wah, ini pemimpin, penguasa kuat sekali, ini nggak mungkin kita hadapan dengan Allah, nggak ada apa-apanya. Dan cuman kita kurang yakin, ragu-ragu hanya kita sendiri yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak yakin, kurang yakin. Padahal kalau kita berusaha menjadi wali-wali Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, jadi wali Allah. Siapapun yang menyakiti kita berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bukan perkara kecil sebenarnya, besar sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis tadi setelah Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku maka dia mengumumkan perang terhadapku. Lalu dilanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ya ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, bertakarub kepadaku, beribadah kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali dari perkara yang fardu. Artinya amalan yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya adalah amalan-amalan ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Kemudian hambaku tidak henti-hentinya mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, ini senada dengan tadi Al-Quran tadi. Bahwa wali-wali Allah itu orang yang menjalankan perintah, yang wajib, yang fardu, kemudian nambahkan dengan yang sunnah. Dalam hadis ini juga jelas, diawali dengan man adali waliyan, siapa yang menyakiti waliku. Lalu dirinci lagi bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang fardu. Kemudian ketika seorang hamba itu mengamalkan yang fardu menambah dengan yang sunnah, maka Allah mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan jaga pandangannya, jaga telinganya, jaga tangannya, kakinya. Wa idza sa'alani la u'tiyannah, kalau dia minta apa saja benar-benar akan aku beri, kata Allah. Dan jika dia minta perlindungan, maka aku benar-benar akan lindungi dia. Siapa mereka? Yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak caranya kita daftar jadi waliullah? Yaitu tadi, jadilah orang yang beriman, bertakwa. Dirinci lagi, menjalankan seluruh perintah yang wajib, nambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Jadilah kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kelas tertentu. Oh, ini kalau kalau bapaknya wali nanti anaknya wali, kalau bukan keturunan wali nggak bisa diwali. Ya. Kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa ini nggak pantas disebut wali, wong dia tidak sakti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguatkan risalah para nabi dan rasul untuk menunjukkan kuasa Allah, diberilah mereka mukjizat untuk menguatkan risalah mereka. Adapun kepada selain para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang melanjutkan misi dan tugas para nabi dan rasul, yaitu para wali-wali Allah, maka Allah berikan karomah, namun bukan menjadi syarat. Jadi ada seolah-olah orang itu punya keyakinan bahwa yang disebut waliullah itu harus punya karomah. Terus karomahnya itu berupa kesaktian, kedikjayaan. Bisa berjalan di atas air, ya, nyebrang Sungai Berantas itu nggak pakai nambang, nggak usah jembatan, langsung lewat, gitu ya. Kemudian kalau sholat Jumat tidak usah naik pesawat, masuk kamar, keluar kamar sudah bawa kurma muda, ya, kurma muda. Ya, bisa jadi memang ke sana terbang, tapi yang nerbangkan mungkin jin atau memang berbohong, ya. Sekarang kan kurma muda banyak, ya, tinggal disiapkan di frozen gitu aja, bisa disiapkan. Tapi juga pernah kejadian memang ada orang yang punya perewangan sehingga dia dibawa terbang oleh jin rewangnya itu, ya. Pernah kejadian, dan ini cerita sahih valid dari guru saya. Kemudian ada yang mengujinya, coba Ustadz, kalau Ustadz memang bisa sholat di Mekah untuk sholat Jumat, ini saya titip surat, tapi tolong jangan dibuka ya suratnya, gitu. Dibawalah ke kamar surat itu, kemudian selang beberapa menit ada yang teriak di atas pohon. Begitu keluar ternyata orang yang tadi di kamar itu jadi di atas pohon. Setelah diturunkan cerita, sebenarnya saya tadi itu memang punya perewangan dibawa terbang mau ke Mekah, tapi saya buka suratnya ternyata ayat kursi. Begitu dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jinnya lepas gitu. Jadi ucul gitu. Jadi kesangsang di atas pohon. Itu ada, ya. Ini kisah nyata betul, ya, benar terjadi. Jadi seperti di ruqyah, jinnya lepas. Jadi ada memang seperti itu. Atau bisa seperti itu, atau bisa dia berbohong, ya. Dan juga jadi pertanyaan juga, sholat Jumat di Mekah itu dengan di sini selisih 4 jam, ya. Harusnya berangkatnya jangan jam 12 atau jam 11, ya kan, karena selisih 4 jam, ya. Mungkin di sini sudah jam 4, nah di sana baru mulai Jumatannya. Jadi tunggu aja, jenengan kok masuknya jam 11 gitu, ya. Oh iya, ngenteni saya nang kono gitu. Nah, alasannya banyak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah yang wajib, menambahnya dengan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan dan yang makruh. Apakah dia memang diberi oleh Allah karunia berupa karomah, kejadian-kejadian luar biasa, ataupun tidak, maka itu tidak menjadi syarat, tidak harus. Kemudian yang kedua, karomah itu tidak harus berupa kesaktian.
Apa saja yang sesuatu yang menonjol dan di luar kebiasaan, sementara pelakunya orang yang memang beriman dan bertakwa, maka itu bisa termasuk jadi bagian dari karomah. Dan juga waliullah itu tidak dibatasi harus laki-laki, karena kalau nabi dan rasul itu laki-laki semuanya. Tapi kalau waliullah tidak, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, termasuk Maryam, ya. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam itu juga bukan seorang nabi, tapi ada keajaiban di zaman beliau, ya. Seperti Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 37. Jadi keluarganya Imron ketika punya anak perempuan bernama Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria, ya, di keluarga Nabi Zakaria. Dan oleh Nabi Zakaria ditempatkan di satu tempat yang bernama mihrab, ya, semacam musola di rumah itu, ya. Di Maryam itu punya tempat khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 37, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Nah, jadi ketika Nabi Zakaria itu setiap kali menemui Maryam di mihrab, ya, kamar khusus untuk ibadah, maka dia dapati makanan di sisinya. Dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" Maka Maryam mengatakan, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan." Dalam tafsirnya bahwa makanan yang ada tersedia di sisinya Maryam di kamarnya itu adalah buah-buahan, di mana pada saat musim dingin buah yang tersedia adalah buah-buahan di musim panas. Dan di saat musim panas buah-buahan yang hanya ada berbuah di musim dingin. Dan pada saat itu sebuah keajaiban di luar kebiasaan. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ajaib lagi, karena banyaknya teknologi untuk mengawetkan buah-buahan. Menjenengan beli durian atau duren di Wonosalam biasanya mulai Desember, Januari, Februari, Maret, ya. Nah, nanti perkiraan udah lewat itu sudah nggak berbuah. Tapi kan bulan Juli, Agustus bisa makan duren juga. Berapa banyak daging duren sekarang yang diawetkan, ya, di frozen, di freezer. Atau mungkin dengan teknologi pertanian di mana buah-buahan berbuahnya tidak hanya pada musimnya tapi di luar musimnya. Tapi di zamannya Maryam itu sebuah keanehan, di musim dingin di situ ada buah-buahan yang hanya berbuah dan panen di musim panas dan sebaliknya. Dan jelas ketika Nabi Zakaria yang ada di rumah itu nggak pernah membelikan, nggak pernah mengirimkan, penasaran. Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Dari Tuhanku, ya, karena Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ini adalah salah satu bentuk karomah. Jadi tidak harus punya kesaktian bisa terbang, ya, tapi juga berupa yang lainnya. Termasuk juga ada di antara sahabat-sahabat Nabi, kalau kita mau mendetailkan kisah-kisah para sahabat, di antara mereka juga ada beberapa di antaranya yang mendapatkan karomah. Di antaranya Usaid bin Hudhair. Beliau pernah membaca Al-Quran dan di samping beliau ada kudanya diikat. Tiba-tiba kudanya itu berontak, baca Quran berontak, baca surat Al-Baqarah, kudanya itu bereaksi. Heran, ya, maka ketika kudanya bereaksi ini, meringkik dan bergerak-gerak, maka berhenti beliau, lalu menengok ke langit, maka dilihatnya seperti ada mendung di langit dan ada lampu yang kelap-kelip, seperti bintang kelap-kelip, mendung tapi ada kelap-kelipnya. Kemudian besoknya disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya baca Al-Quran, surat Al-Baqarah, lalu kuda saya bergerak terus. Dan saya melihat ke langit ada seperti mendung, awan, tapi juga banyak lampu kelap-kelipnya." Maka kata Rasulullah SAW, "Itu adalah para malaikat yang menaungi kamu ketika baca Al-Quran." Kan gak semua orang seperti itu. Jenengan baca Quran, ada kelap-kelipnya, ada di lampu Agustusan, ya. Bisa jadi begitu. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya. Banyak di antara para sahabat pun yang Allah berikan karomah kepada mereka. Kalau para nabi dan rasul itu namanya mukjizat, tapi kalau selain nabi dan rasul namanya karomah. Tapi bukan menjadi syarat bahwa kalau orang itu
disebut wali harus punya kesaktian, tidak. Bisa juga berupa kecerdasan yang di luar batas. Itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti pernah saya sampaikan bagaimana kecerdasan Imam Bukhari yang pernah diuji oleh para ulama di Baghdad, Irak. Ini kecerdasan yang di luar kebiasaan. IQ-nya berapa itu enggak tahu. Jadi para ulama itu mendengar berita bahwa ada seorang muhaddits, seorang mudawwin, penulis hadis, yaitu Imam Bukhari. Maka mereka mengundang Imam Bukhari untuk diuji di hadapan para ulama. Maka ada 10 ulama di Baghdad yang berkumpul, 10 ulama. Ketika Imam Bukhari datang, kemudian diujilah oleh 10 orang ulama ini. Masing-masing ulama itu menyampaikan 10 hadis, yang mana sanadnya dicampur aduk, ya, dicampur-campur gitu ya, ditukar-tukar begitu. Jadi ulama nomor 1 membawakan 10 hadis dan itu dicampur aduk. Ulama yang kedua 10 hadis dengan sanad yang dicampur aduk. Ulama ketiga 10 sampai ulama yang nomor 10. Maka bagi Imam Bukhari untuk menyebutkan sanad yang sebenarnya itu bukan perkara yang sulit. Tapi yang mengherankan adalah Imam Bukhari menjelaskan satu persatu hadis yang 100 tadi itu secara urut dari 1 sampai 100 secara urut. Jadi hadis yang pertama oleh para ulama yang nomor 1 menyampaikan 10 hadis. Hadis pertama itu sanadnya yang benar ini. Hadis kedua ini. 1, 2, 3, 4 sampai 100 itu tidak ada yang tertukar, urut semuanya. Ini kan kelebihan luar biasa. Kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, mungkin juga pada hari ini banyak ustadz-ustadz yang memang punya kecerdasan luar biasa. Ya. Banyak ustadz-ustadz kondang yang luar biasa kecerdasannya. Ya, saya juga kadang mikir, ini kok cerdas sekali. Kadang saya nyimak bagaimana penjelasan dari Dr. Zakir Naik, kok bisa cerdas ini orang. Bagaimana ya otaknya gitu, IQ-nya seberapa gitu. Sampai Al-Quran beliau hafal ya ayat-ayatnya, kemudian juga hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis, kemudian juga kitab Taurat, kitab Injil, kitabnya Hindu, Buddha dan seterusnya. Bisa hafal. Ini kalau bukan orang yang punya kelebihan tidak mungkin. Kecerdasan di luar batas umumnya orang. Maka karomah itu bisa berupa kesaktian, bisa berupa kepintaran, bisa berupa kekuasaan, apa saja yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karomah itu sekali lagi bukan menjadi syarat. Oh, kalau nggak ada karomahnya berarti bukan wali, bukan. Berapa banyak orang-orang yang sebenarnya waliullah karena mereka orang beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi tidak Allah berikan karomah kepadanya. Nah, bisa jadi begitu. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian di dalam akidah sebagian ahli tasawuf ada pembagian kategori wali-wali ini yang harus kita jelaskan. Di antaranya mereka meyakini bahwa di alam semesta ini ada wali yang menahan alam ini, namanya menahan, dalam bahasa Arabnya itu adalah autad. Nah, disebut wali autad. Ada di 4 penjuru dunia. 4 penjuru arah mata angin, timur, barat, utara, dan selatan. Mereka adalah yang menahan alam semesta ini dan itu dikenal dengan istilah wali autad. Kemudian mereka meyakini bahwa di dunia ini ada 7 benua dan setiap benua ada penjaganya wali-wali Allah yang mereka sebut wali abdal. Jadi kata badal artinya pengganti, kalau mereka meninggal diganti wali yang lainnya. Jadi menjaga satu benua satu orang wali. Kemudian juga mereka meyakini ada yang mengatur cuaca iklim itu 30 wali di dunia ini. Dan pemimpin dari pengatur cuaca dan iklim ini adalah yang disebut wali kutub atau wali gaus. Nah, saya ingin tanya, ini kira-kira dalilnya dari Al-Quran apa dari hadis? Ada enggak? Ternyata kalau ditelusuri itu ada keyakinan dari agama kuno Yunani yang memiliki keyakinan seperti itu. Jadi ada manusia setengah Tuhan. Jadi tidak sebagai Tuhan, tidak sebagai manusia, pertengahan antara Tuhan dan manusia dan punya kekuatan seperti itu. Menahan alam ini di 4 penjuru, mengatur iklim, menguasai benua. Ini ajaran dari mana? Al-Quran tidak pernah menjelaskannya, dalam hadis juga tidak pernah ada penyampaian seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi yang dikenal dengan istilah wali majzub. Dari kata jazaba artinya dijamba.
Jadi wali ini karena sudah melakukan ritual, amalan-amalan tertentu, kemudian Allah jambak begitu saja jadi walinya, wali gitu ya. Nah, tapi penampakan lahirnya adalah orang-orang ODGJ, apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Coba dicari nanti di YouTube wali majdzub. Jadi orangnya cuma pakai katok kolor, rambutnya gimbal gitu ya, nggak pernah mandi, apalagi sholat. Nah, tapi mereka mengatakan ini dulu melakukan amalan-amalan tertentu, terus Allah jambak, majdzub yang dijambak, yang diambil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai waliullah. Sehingga orang-orang yang tidak gila pada mencium tangannya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang gila, apapun penyebab gilanya ya, mungkin karena tidak kuat otaknya, kemudian pada intinya orang gila itu adalah orang yang bebas dari beban taklif. Tidak ada beban syariat kepadanya. Dalam ibadah-ibadah pasti ada salah satu syaratnya selain muslim, kemudian balik dan akil, berakal sehat. Ya, coba kalau syarat sholat diantaranya juga harus muslim, balik, akil, ya, suci dari hadas besar dan kecil, bersih dari najis baik di badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Di antaranya syarat sholat. Syarat puasa yaitu muslim, kemudian balik, kemudian akil, berakal sehat, kemudian mukim as-sahih, harus bermukim tidak safar dan dia dalam keadaan sehat. Kalau yang safar boleh tidak berpuasa, yang sakit juga boleh tidak berpuasa. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita. Itu adalah syarat. Selalu ada kata-kata akil, orang yang berakal sehat. Karena yang terkena beban syariat adalah orang-orang yang punya akal sehat. Tapi kalau nggak punya akal sehat, maka dibebaskan mau tidak sholat, mau berzina, mau mabuk, mau apa, itu tidak kena beban syariat karena sudah nggak punya akal sehat. Maka kalau Allah menjelaskan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, menjalankan seluruh perintah yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh, bagaimana dengan orang gila? Apakah bisa orang gila seperti itu? Ya. Bagaimanapun dulunya orang yang soleh, ya tidak tahu ya dulu, tapi sekarang kondisinya bagaimana? Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian agar menjadi wawasan bagi kita semuanya dan bisa menjelaskan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman ketika kita berdialog supaya bisa menjelaskan. Setidaknya kita punya bekal bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, menjalankan perintah yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Berarti siapapun orangnya yang memenuhi kriteria tersebut bisa jadi waliullah. Apakah dia diberi karomah ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau memenuhi kriteria tersebut, maka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap penyimpangan, setiap kesesatan harus kita ungkap secara ilmiah. Dan ketika diungkap secara ilmiah, kita tidak perlu khawatir. Yang perlu dihati-hati adalah mungkin menyebut nama, menyebut tempat, ini memang agak rawan ya, karena di negeri kita ada undang-undang positif, kalau disebut namanya, disebut tempatnya, orangnya tidak terima, laporkan, ya akhirnya dikasuskan itu ya. Tapi kalau secara ilmiah, secara umum disampaikan materi-materi umum, ada dalilnya, ada Al-Qur'an, ada hadis, bisa dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sehingga kita tidak perlu khawatir, namun tetap harus hati-hati dan harus profesional dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan kita menjadi orang-orang pilihan di antara hamba-hambanya, yaitu wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib dan menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara-perkara yang dimakruhkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.